Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku kelas 5 DTA Madrasah Babul Khairat. Marilah kita lanjutkan pelajaran SKI kita. Sekarang akan membahas tentang hijrahnya Rasulullah SAW ke Yasrib atau Madinah. Pada tanggal 26 Safar, para kaum Quraisy itu bermusyawarah di Darun Najwah, melakukan pertemuan untuk membahas masalah bagaimana menghentikan kegiatan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Saat itu Abu Jahal mengusulkan untuk membunuh Rasulullah SAW, dan usulan tersebut disetujui oleh para pemuka kaum Quraisy agar keluarga Rasulullah SAW dari kabilah Bani Hashim dan kabilah Bani Abdul Muthalib tidak bisa menuntut. Maka disepakati agar setiap kabilah mengutus satu orang yang kuat, orang yang berani untuk membunuh Rasulullah SAW. Maka disiapkan 11 orang pilihan dari 11 suku atau dari 11 kabilah Quraisy untuk membunuh Rasulullah SAW. Pada malam harinya mereka mengepung rumah Rasulullah SAW. Mengetahui rumahnya dikepung, Rasulullah SAW tetap tenang dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tengah malam setelah mendapatkan wahyu perintah hijrah, Nabi Muhammad SAW membangunkan Ali bin Abi Thalib. Beliau meminta agar Ali bin Abi Thalib menempati tempat tidur beliau serta memakai selimut beliau. Kemudian Rasulullah SAW juga berpesan agar Ali bin Abi Thalib mengembalikan barang-barang yang dititipkan pada Rasulullah SAW kepada pemiliknya. Pada saat yang genting itu, Nabi Muhammad SAW keluar rumah sambil berdoa. Ketika membuka pintu, melihat kaum kafir Quraisy tertidur nyenyak sambil memegang pedang dan senjata lainnya. Tanpa diketahui oleh kaum kafir Quraisy, Rasulullah SAW terus berjalan menuju rumah Abu Bakar yang sudah menunggu dengan gelisah. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar segera berangkat menuju Gua Sur yang terletak lebih kurang 5 km di luar kota Mekah. Beliau tiba di Gua Sur ketika hampir fajar. Pada pagi harinya kaum kafir Quraisy baru terbangun setelah mereka langsung masuk menerobos rumah Nabi SAW. Mereka sangat terkejut karena yang berbaring di kamar Nabi SAW adalah Ali bin Abi Thalib. Mereka sangat marah, kemudian membangunkan Ali bin Abi Thalib dengan kasar dan menanyakan tentang kepergian Nabi Muhammad SAW. Namun Ali bin Abi Thalib tidak memberikan jawaban kemana beliau pergi. Kaum kafir Quraisy segera mencari jejak Rasulullah SAW. Mula-mula mereka mencari di dalam kota Mekah. Mereka mendatangi rumah-rumah yang dicurigai sebagai tempat persembunyian Rasulullah SAW. Setelah tidak ditemukan, pencarian pun dilanjutkan keluar kota. Pencarian mereka sampai dengan Gua Sur, tempat Nabi SAW dan Abu Bakar bersembunyi. Namun mereka tidak menemukan jejak apa-apa. Jejak kaki beliau dan Abu Bakar telah terhapus oleh injakan kaki kambing yang digembalakan oleh Amir bin Fuhairah. Abu Bakar mendengar suara gaduh kaum kafir Quraisy di depan gua. Dia menangis karena sangat mengkhawatirkan keselamatan Nabi Muhammad SAW. Dia bersedih karena tidak mungkin sanggup melindungi Rasulullah SAW karena jumlah musuh sangat banyak dan kuat. Melihat kekhawatiran tersebut, dengan tenang Rasulullah SAW berkata, "Jangan takut dan bersedih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita." Orang-orang kafir Quraisy berkeliling sekitar gua.
dan mereka bermaksud masuk ke dalam gua, namun mereka batalkan karena mereka yakin bahwa tidak ada orang yang masuk ke dalamnya. Mereka melihat burung yang sedang mengerami telurnya di mulut gua. Jika ada orang yang masuk, niscaya burung itu akan terbang. Lubang gua itu pun masih tertutupi oleh sarang laba-laba. Jika ada orang yang lewat, niscaya pasti ya sarang laba-labanya pasti akan rusak, tapi ini sarang laba-labanya utuh, sehingga mereka yakin bahwa tidak mungkin ada orang di dalam gua. Para pemuda pilihan dari 11 suku itu tidak berhasil menangkap Nabi Muhammad SAW. Akhirnya para pemimpin Quraisy mengumumkan akan memberi hadiah 100 ekor unta dan jabatan kepada siapa saja yang dapat menangkap Nabi SAW hidup atau mati. Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari. Kemudian beliau setelah 3 hari meninggalkan Gua Sur menuju ke Yasrib atau Madinah. Nah, untuk menunjukkan jalan ke Yasrib, Rasulullah SAW menyewa seorang penunjuk jalan, yaitu Abdullah bin Uraikid. Yang saat itu ia masih belum masuk Islam, masih kafir. Tetapi Abdullah bin Uraikid ini orangnya amanah, orang yang sangat dapat dipercaya. Sehingga Rasulullah SAW dan Abu Bakar mengupahnya agar menunjukkan jalan ke Madinah. Jadi kita boleh ya bekerja kepada orang non-muslim atau mengerjakan orang non-muslim asalkan orang tersebut memang bisa dipercaya. Nah, karena tertarik dengan hadiah 100 ekor unta, maka seorang pemuda Quraisy yang bernama Suraqah bin Malik, ia segera mencari dan mengejar Rasulullah SAW, dan ia menemukan Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Suraqah segera mengejar mendekati Rasulullah SAW, tapi setiap kali mendekati unta Rasulullah SAW, kudanya selalu tergelincir dan Suraqah terjatuh. Dan itu terjadi beberapa kali. Setelah terjatuh beberapa kali, Suraqah ditolong oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menolong Suraqah dengan lembut. Akhirnya Suraqah meminta maaf, ya meminta ampun kepada Rasulullah. Kemudian ia berjanji tidak akan membocorkan rahasia atau jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW kepada orang-orang Quraisy, dan Suraqah pun masuk Islam. Demikian materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.